Menurutku setiap zaman metanya beda-beda ya. Iya. Kalau sekarang menurutku streaming. Daripada kita ngisi terus di channel Arab, kita bikin sesuatu sendiri yuk gitu. Jadilah Side Brother. Ujian terbesarnya adalah gimana cara meredam gesekan itu supaya nggak terjadi, atau kalau sudah terjadi gimana caranya itu kelar di depan kamera. Jangan sampai kebalik pemikirannya, kenapa nggak aku yang memberikan pengaruh ke mereka, kenapa aku harus pengaruh. Daging talks to learn. Assalamualaikum, di depan saya sudah ada Mas TP nih. Halo Bang Atta. Apa kabar Mas? Gaul. Jawabnya Trendy. gaul, artinya itu apa tuh gaul? Apa kabar itu menurutku basa-basi ya. Oh iya. Kayak udah jelas-jelas kelihatan sehat gitu masih nanya apa kabar gitu. Oh, jadi nggak boleh ya? Iya, bagiku ya udah Oh. jawab gaul, trendy, bahagia, ici kiwir, selalu ku jawab gitu. Oh, jadi itu bahasa spesial Ya. Mas TP. Jadi kita mungkin tahu Mas TP ini kemarin hits banget sama teman-teman. Wadaw, enggak kayak gitu enggak. Drummer juga, Ya. content creator juga, Ya. house life Mas. Wah. Hidup ya. Hidup naik turun gila. Dan alhamdulillah sekarang di posisi naik setelah berapa belas tahun, 12 tahun, 13 tahun alhamdulillah bisa merasakan Ngonten 12 tahun. Ngonten 12 tahun. Berapa lama itu ngerasa kontennya tuh belum naik-naik sampai akhirnya naik? Berapa lama konten itu nggak naik sampai akhirnya naik? Nggak, kebetulan aku kalau di awal-awal konten itu masih bisa dibilang beruntung. Oke. Karena pertama kali aku masuk YouTube itu via drum cover. Drum cover waktu itu kebetulan aku bisa pick lagu yang lagi happening lah. Terus bisa naik sampai akhirnya copyright. I see. Begitu copyright aku nyoba sesuatu hal yang lain, yaitu live streaming. Nah, YouTube itu dulu waktu aku pertama kali nyoba live streaming masih beta. Jadi pemain streamer YouTube itu masih gak ada, masih dikit lah, mungkin 2-3 orang. Berarti Mas ini termasuk yang pertama streaming di YouTube. Bisa dibilang gitu. I see. Angkatan pertama. Nah, enaknya karena waktu itu ikannya masih sedikit, aku selalu direkomendasikan di home orang. Oke. Jadi orang nggak subscribe aku, nggak ngerti aku, ada yang live nih di home gitu. Kalau zaman dulu ya, kita ngomong 13 tahun, 14 tahun lalu itu. Jadi kalau di Indonesia ini siapa sih yang pertama live streaming sebenarnya? Pertama kali live streaming pertama kali ya mungkin gaming, rata-rata Gamers ya, gamers nggak ada yang IRL, rata-rata gamers. Iya. Nama-namanya mungkin ya kayak Thierry Son, salah satu yang bikin marathon ini. Terus mungkin aku ada dulu namanya Tampan Gaming, terus ada dulu lupa aku nama-namanya ya, Oke. rata-rata itulah. Dulu tuh aku juga ada live streaming tapi di aplikasi yang berbayar. Oke. Jadi dulu kita dibayar kayak 3 bulan 4 bulan tuh live streaming tapi di aplikasi itu tuh. Dolar ya bayarannya ya. Dolar Ya. Tahu ya? Tahu, pernah juga. Iya. Oh, dapat juga project itu ya. Pernah juga. Katanya habis itu tapi aplikasinya bangkrut tuh, Mas. Kan bukan dari Indonesia kan? Bukan. Ya, bangkrut habis gitu. Semua dulu kebagian kan? Ya. Sampai di LAN Pro siapa Betul. gitu-gitu. Semua kita pada live streaming lah kita. PUBG lah, Free Fire. Per bulan harus berapa watch time? Iya. Apa sih, bukan watch time, hours berapa jam Berapa gitu kan. jam nanti dibayar. Terus Iya. kontraknya kayak kelihatannya wah gede nih. Gede tuh. Ngerasain tuh Mas pas zaman-zaman itu? Ngerasain datang ke kantornya satu orang luar negeri semua gitu kan. Wah, ini nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Ngerasain tuh. Tapi dulu aku ngerasa gara-gara ada aplikasi itu banyak streamer akhirnya beli mobil. Oh ya, langsung Ada yang beli rumah. kayak lebaran gitu, mereka langsung kayak dapat THR, sesuatu hal yang gede. Tapi problemnya adalah ketika kontrak itu habis, mereka berangkut balik ke YouTube lagi, orang-orang di YouTube-nya itu udah banyak yang baru. Iya. Udah beda lagi Cara mainnya. Itu Viewer tuh. merosot banget. Itu ngebangunnya lagi itu berat tuh. Betul. Waduh, ini berarti Mas TP ngerasain juga nih. Ngerasain. Pindah-pindah aplikasi ya. Ngerasain. Tapi menurut Mas TP sendiri, ke depannya dengan banyaknya sosial media kayak sekarang YouTube, TikTok, Instagram, terus ada live streaming dan lain-lain. Konten apa sih yang paling menghasilkan?
konten yang paling menghasilkan. Menurutku setiap zaman metanya beda-beda ya. Iya. Kalau sekarang menurutku streaming Sekarang ya? tapi bukan streaming yang by apa ya bahasanya ya. Bukan streaming yang cuma main game doang, tapi IRL sih lebih ke sana sih. Daily IRL gitu ya. Jadi ada sebuah activity, ada kegiatan yang dilakukan di streaming itu. Karena bisa dapat 2 tuh, AdSense masih bisa jalan, habis gitu brand deals bisa jalan, terus masih donasi bisa jalan, 3 sorry bahkan. Bisa 3 source income ya. Yes. Itu sih. Kalau Mas bilang tadi ini paling menghasilkan, emang biasanya per stream itu bisa menghasilkan berapa sih? Oh beda-beda kan, tergantung, balik lagi kalau kita ngomong AdSense sama brand deals kan Oke. tiap orang beda-beda. Iya. Terus kalau donasi juga tiap orang beda-beda. Oke, coba kita ngomongnya AdSense. AdSense, oke. Kalau misalnya live streaming itu berhasil mencapai 100.000 penonton. Jujur gak ngerti aku. Oh, belum pernah gitu. Nggak pernah peduli sampai segitunya ya. Kalau Iya. mungkin kita sama ngelihatnya per bulan dapatnya AdSense Iya, segini ya udah benar. gitu aja, Kita nggak tahu detailnya nggak ya. dibedah gitu loh per hari berapa atau per streaming Iya, berapa iya, nggak kita iya, bedah iya. sih. Kalau yang aku lihat kan kalau di YouTube normal tuh per 1 juta penonton itu mungkin 7 juta sampai 20 juta rupiah per 1 juta penonton. Tergantung watch time. Ya jadinya. makanya balik lagi kan sebenarnya tergantung watch time kan, bukan tergantung jumlah konkuren view Bukan. atau view-nya Paling itu dia kan. ada, cuman ada minimum, Sama oke. ada maksimum, ada bisa nyampainya berapa. Kalau streaming berarti Nggak ngitung ya? nggak pernah tahu aku. wah. Streaming juga kalau kita ngomong AdSense, streaming itu bahayanya di copyright sih. Iya ya. Misalnya kita jalan ke mall ada lagu yang keputer ya udah kena copyright. Jadi nggak dapat essence-nya. Heeh. Oke. Agak tricky memang kalau streaming. Oke. Tapi pasar ini menurutku pasar yang menjanjikan karena masih belum banyak yang bermain aja di tengah semua bikin konten. Terus orang-orang mungkin sekarang lebih suka nonton sesuatu yang raw, Iya betul. sesuatu yang tidak terskrip, ya udah jalan aja gitu. Jadi lebih menarik ya. Makanya clipper sekarang lebih viewernya lebih on fire nih daripada video panjangnya. Karena nggak ketebak apa yang terjadi di streaming. Kalau misalnya kita mungkin anggaplah konten inilah podcast ini. Podcast mungkin ada salah ngomong bisa kita cut. Betul. Tapi kalau streaming kan udah langsung jadi konsumsi publik aja. Oke, iya benar-benar. Jadi kalau aku lihat-lihat YouTuber luar tuh makanya kadang-kadang kalau blunder atau apa juga ya udah terjadi aja di streamingnya. Konsekuensinya itu. Konsekuensinya. Konsekuensi dari streaming menurutku privacy sih. Wah, Kita iya, harus menjual privacy sih. betul sih. Karena orang tahu ya tiap detik, tiap menit, tiap jam Jadi kita tahu. itu ngapain. Karena dulu aja aku zaman ngevlog tuh orang udah bilang privacy kamu kan jadi nggak ada. Padahal kan ngevlog dari 24 jam paling cuma sejam sampai 2-3 jam Ya. lah. Ataupun misalnya memang ada vlog seharian tapi kan habis nge-roll dia cut lagi, bisa diedit. Iya. Kalau streaming bro, Ya udah aja silakan tonton semua yang ada kan gitu kan. suara ngorok kita pun orang tahu ya. Kalau maraton lebih tepatnya. Kalau maraton ya. Iya. Sebelum maraton Mas berarti nggak pernah yang Streaming panjang gitu. Iya. Pernah. maraton stream gitu. Pernah namanya Donaton. Aku bikin sendiri namanya Donaton. Donaton. Pernah sendirian. Wah ada juga. Pernah sampai berapa ya? 70 hari kalau nggak salah. 70 hari. Ya nggak salah. Iya, Mun. Oh 50 ya? Aku lupa 50 hari. Gokil. 50 hari nonstop. Non-stop. Tapi waktu ngejalanin itu udah tahu ini bakal gede nih, gua fokus di Oh sini. enggak sih, nggak tahu. Kan sebenarnya kalau konsep Donaton sama maraton itu begitu ada uang yang masuk, waktu nambah kan kayak gitu kan. Oke. Jadi kita menjalankan apa yang sudah didonate sama orang aja. Jadi dengan waktu sisa yang nambah itu kita abisin aja udah. Oh jadi orang bisa request ya. Bukan request. Jadi misalnya contoh setiap orang donate 100.000 waktu nambah 10 menit misalnya kayak gitu. Gitu. Oke. Jadi konsepnya sama Donaton, maraton. Sebenarnya awalnya tuh namanya Subaton. Subaton itu dibikin sama Ludwig. Awalnya di Twitch. Jadi kalau di Twitch itu setiap orang subscribe berbayar. Oke. Kalau di YouTube kan gratis. Baru ada membership ini berbayar. Kalau sejak awal di Twitch itu cuma subscribe tapi dia berbayar. Dan Subaton itu setiap ada orang subscribe dia nambah berapa menit gitu. Oke. Terus di turunan tuh ada yang bikin Donaton sampai yang bikin maraton kayak gitu-gitu. Oh jadi yang pertama kali bikin Di dunia ya. maraton di dunia Ludwig namanya. Ludwig. Kok sekarang mah udah banyak banget ya.
Banyak. Banyak banget kemarin kalau aku keluar tuh lihat Marlon, Rakai, streamer-streamer USA. Kalau yang terkenalnya worldwide kan ISOSpeed ya. Ya. ISOSpeed belum pernah bikin kayaknya ya. Dia Atau belum. bareng Kai Senat ya, nggak tahu aku. Kai Senat yang bikin ya. Iya. Mafiaton. Mafiaton. Oh itu lama juga tuh dia. Hmm. Berapa bulan ya dia? 2 bulan ya? Nggak ngerti aku. Nggak ngerti. Tapi itu gila juga dia. Dan tiba-tiba di Indonesia ada yang bikin juga. Wah. Ya Marathon bisa Indonesia. dibilang Mafiaton itu salah satu POV dari Marathon, salah Referensi satu ya? referensi dari Referensi Marathon. ya. Istilahnya terinspirasi lah. Yes. Gitu. Nah, kalau Mas TP sendiri ngelihat industri sosial media sekarang, misalnya kan banyak juga nih anak-anak muda yang pengen jadi content creator, streamer dan lain-lain. Oke. Apa saran terbaik dari seorang Mas TP gitu? Waduh. Kalau dari pengalamanku sih jangan kejar duitnya dulu ya. Oke. Soalnya kebanyakan orang kalau bikin jadi konten kreator ngelihatnya langsung ke wah, ngelihat konten kreator ini bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli ini. Jadi pandangannya langsung ke penghasilannya. POV-nya duit gitu. POV-nya duit, menjadikan konten kreator atau streamer ini menjadi ladang pekerjaan gitu. I see. Menurutku nggak sehat kalau kayak gitu karena harus aku klaim kalau konten kreator itu salah satu bentuk dari karya seni gitu, apapun itu, entah itu konten ataupun live streaming atau apapun itu, kalau misalnya nggak pakai hati gitu kayaknya nggak akan nyampe juga deh ke viewer. Oke, setuju sih. Karena kan dengan kita suka baru kita bisa Ya. bisa melakukan itu terus menerus. Kalau di tiap hari pikirannya duitnya mana nih, malah stres sendiri jatuhnya. Iya benar. Karena jadi tekanan ya. Jadi tekanan. Malu lagi ngomong kamera, gini lah. Harus suka dulu guys ya. Harus suka dulu. Suka dulu. Tapi kalau udah suka, dia udah menjalankan tapi nggak ada hasilnya gimana Mas? Balik lagi, kalau memang tujuannya udah bukan duit, walaupun nggak menghasilkan ya udah jalanin. Kayak ini kalau aku boleh bilang, aku dulu nge-YouTube bukan menghasilkan malah boncos. Bikin konten-konten kayak web series, terus bikin konten kayak rewind one man show, bikin konten puisi, malah boncos. Iya bener ya. Mas dulu tuh sempat yang bikin segala macam dibikin ya. Ya kayak gitu-gitu. Segala segmen dicoba lah istilahnya. Betul. YouTube Rewind One Man Show. One man show. Yang kan konsep YouTube Rewind itu ngumpul-ngumpul rame-rame gitu kan. Iya. Aku di Jember bikin sendirian tapi mukanya aku semua gitu. Ngedit sendiri Enggak sendiri, sama tim. sama Sama tim. Wah, itu berjuang dari Jember guys ya. Jadi pertama kali ke Jakarta tuh gara-gara konten juga. Enggak, pertama kali ke Jakarta, kalau misalnya ke Jakarta sering cuma buat main sama temen aja. Oke. Tapi kalau yang benar-benar tinggal ya gara-gara Marathon ini. Mencoba untuk berjuang di Jakarta. Oke. Karena Marathon. Merantau lah ya. Merantau. Jadi Mas ini sekarang tinggalnya di mana? Jember apa Jakarta? Di BSD. Oh, udah pindah. Udah bukan pindah bahasanya ya. Mencoba lebih tepatnya. Jadi Mencoba. anak istriku lagi kebetulan main karena anak-anakku lagi libur. I see. Ngikut ke sini. Nanti pulang. Oh, gitu. Aku sendirian di BSD itu. Kenapa nggak semuanya di sini? Belum berani. Masih jauh belum berani. Oke. Maksudnya secara pendapatan juga masih naik turun. Menurutku terlalu gegabah aja kalau misalnya ngajak anak istriku sekarang. I see. Tapi memang konten kreator ini sebenarnya kayak pengusaha. Karena kita nggak tahu kan Mas ya, bulan Betul. depan 3 bulan lagi berapa, 6 bulan lagi berapa, Gak ada yang tahu. setahun lagi berapa, Gak ada fix income-nya kan. nggak ada fixed income-nya. Jadi kita hanya melakukan itu terus menerus sampai hari ini. Kita nggak tahu Nggak bulan tahu. depan hasilnya berapa. Gak tahu nanti ada pendatang baru siapa yang bisa Nggak bikin langsung tahu, duar bener. gitu kan. Bener. Gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dan kalau aku lihat kan Mas TP ini di antara kalau di teman-teman Marathon yang udah berkeluarga Mas TP sendiri ya. Aku sendirian yang udah berkeluarga. Ada satu yang pernah berkeluarga tapi gagal ya. Si Arab kan. Oh iya. Gagal Oke. ya. Tapi yang punya anak berarti baru Mas TP ya. Betul. Oke. Gimana rasanya jadi bapak sendiri di situ? Sampai mungkin ada beberapa hal yang gak nyambung sama mereka soal prioritas gitu loh. Kalau mereka kan Oke. prioritasnya masih ke diri mereka sendiri gitu. Gampang ini. Tapi Oke. kalau kan prioritasnya udah sama keluarga nih. Oh, Ada perbedaan besar itu kayak sometimes duitmu kemana emang?
perasaan kita sama kerja kok duitmu habis. Lah kan aku udah keluarga, beda nih. Prioritas itu beda. Yang mereka bisa beli buat hobi, let's say misalnya Oke, buat bener. apa? Ya aku nggak bisa kayak gitu aja sih. Ada Iya. sudut pandang yang berbeda aja. Iya, karena kalau udah punya anak bini tuh kepikirannya pengeluaran anak bini tuh apa ya? Baru kita ya. Iya. Iya, iya. Prioritasnya udah nggak ke situ lagi, bukan Tapi- kita lagi. Bener, aku ingat kalau pas muda kayaknya apa aja yang aku kepikiran tuh aku harus capai. Jadi aku beli mas, harus dibeli. Pas udah punya anak, apa yang anakku mau capai? Nah itu Jadinya berbalik tuh POV-nya. Dari apa yang aku mau capai, Jadi dari apa apa yang yang anakku capai. dan istriku yang mau capai. Jadinya kebalik. tapi memang benar harusnya seperti itu. Harusnya gitu ya. Harusnya seperti itu. Dan semua pria-pria muda yang lagi nonton, mungkin kamu akan jadi kayak gitu juga nanti. Dan ada kedewasaan sendiri gak sih mas ketika kita udah jadi Suami atau ayah suami gitu. atau ayah gitu? Pastilah. Karena kan anak masnya aku lihat lebih gede daripada anakku. Berarti mas itu udah Aku menikah di umur 23. 23. Tahun aku sekarang 35. Wow. Kenapa wow? Itu udah lama loh nikahnya mas. Iya. Wow. Aku 5 tahun tuh menurut aku udah wow banget. Kalau mas gak ngerasa wow? Enggak sih ya udah aja. Soalnya kan tujuannya sampai mati kan. Menurutku 13 tahun ini masih biasa aja kok. 13 tahun ya. Harusnya kan sampai mati kan. Harusnya. Iya. Memang iya. Tapi nggak segampang itu loh hidup di dunia sosial media. Terus bertahan dengan segala macam ujiannya tuh berat juga loh. Oke kalau itu ya. Iya nggak sih? Ya kalau itu ya. Banyak lah orang-orang yang mungkin nggak suka habis gitu mungkin ngefitnah-fitnah nge-DM istriku ya ada aja. Susah kan? Kalau dibilang susah aku cuma bilang kamu percaya sama siapa udah aku gituin aja. Asik. Sesimpel itu aja. Terus kata istri, Percaya sama ayah udah keluar. oh nggak ada loh klarifikasinya. Kok nggak ada? Oh ya udah, oh ya percaya sama Allah. Oh, masya Allah, tabarakallah. Langsung diklarifikasi mas. Iya. Salah denger aku berarti ya. Tapi sayang kan? Masya Allah. Enak nih kalau perbincangan bapak-bapak gini. Berarti mas waktu mulai ngonten itu udah punya anak? Udah. Sorry. Mulai ngonten. Udah belum Bun ya? Mulai ngonten udah ya? Oh jadi Udah. Jadi mas tuh dari pertama ngonten udah punya anak, punya istri? Iya. Harusnya gitu ya. Oke. Harusnya gitu. Itu konten apa mas pertama dulu? Itu tadi drum cover, habis gitu streaming, terus konten gaming. Udah terus Heh, awalnya itu? Awalnya itu. Oke. Balik lagi iseng sih sebenarnya karena aku suka ngedrum ya udah bikin konten drum, karena aku suka ngegame, bikin konten game. Terus aku nge-live streamingin game yang aku suka mainin. Oke. Nggak terlalu mikirin gimana cara ngehibur orang, tapi at least bisa aku puas dulu lah dengan karya-karyaku gitu aja dulu. Emang katanya kalau ngonten harus puas sama diri sendiri dulu. Iya. Karena tapi ada kan juga tipe konten kreator bisnis yang mikir, wah apa nih yang lagi disukain sama orang, Iya, apa nih bener. metanya nih kayak gitu-gitu. Ada Aku kayak sempet gitu juga kayak gitu. Jadi mikirnya harus dua kadang-kadang. Jadi aku pisahin mas. Misalnya waktu ada seminggu, oke 3 hari konten bisnis, 3 harinya lagi konten yang aku suka. Idealis gitu. Idealis. Kalau bola tuh tadinya idealis, tapi lama-lama jadi orang Suka juga. Enak kan gitu kan. Jadi Enak kan ngejalaninnya gitu. enak gitu. happy aja gitu. Iya. Karena memang bola ya sehari-hari aku gitu, main bola, nonton bola gitu kan. Tapi jadi konten orang suka masuk brand. Nah, enak tuh. Puas rasanya tuh. Puas lempeng gitu ya. Nggak ada beban sama sekali. Kalau disuruh brand bikin konten bola ke luar negeri ya nonton bola ini, wah malah seneng, ayo. Nggak ada bebannya gitu. Enak tuh. Enak. Tapi kalau Mas sendiri ya, kan kalau udah punya anak istri pasti ada namanya anak, ayo pak main, ayo pak punya waktu sama anak. Sedangkan Mas harus live yang terakhir sampai 100 hari. Itu gimana caranya? Aku juga mau belajar ini masalahnya. Itu hal yang harus dikorbankan aja sih kalau aku. Oke. Karena apa ya bahasanya, aku itu memilih hal ini sebenarnya mematahkan prinsipku sendiri. Kalau aku sih pinginnya sejak awal ya aku bisa hidup dari Jember aja gitu. Aku bisa berkarya dari Jember aja.
Tapi karena karir stuck ya, terus nggak naik-naik bahkan turun, kayaknya aku harus ke Jakarta deh. Dan begitu nyoba ke Jakarta kok alhamdulillah memang bisa naik. Memang jauh dari keluarga itu sesuatu hal yang memang harus dikorbankan aja. Oke. Jadi itu istilahnya bagian dari pengorbanan untuk bekerja lah ya. Ya, toh ujungnya juga buat mereka gitu loh. Itu aja sih yang aku pikirin. Tapi kan Mas udah selesai nih kemarin sama Marathon. Apa nextnya nih? Lagi mau bikin apa lagi? Kalau aku sendiri itu bikin sama Slave of Marathon. Jadi ada 4 orang, aku Yuka, Jot sama Nico. Itu bikin namanya Side Brothers. Oh. Tapi Side Brothers ini bukan terpisah dari Triple A. Side Brothers ini kayak kalau Triple A nggak ngapa-ngapain, kita bikin acara di Side Brothers. Oke. Kayak kemarin IRL ke luar negeri atau nobar, Piala Dunia kayak gitu-gitu. Tapi kalau Triple A ada kegiatan, Side Brothers ini berhenti dulu. Oke, jadi ini mengisi waktu. Mengisi lebih ke karena kita 4 orang yang exposure-nya paling rendah di antara 9. Jadi kita berempat yakin kalau yang atas bisa sendiri kita harus berpegangan tangan. Kayak gitu aja udah. Oh gitu, makanya jadilah namanya Side Brothers. Side Brothers. Ini foundernya berarti berempat ini. Di channelnya Arab kan jeda season 2 sama season 3 itu ada setahun. Di channelnya Arab itu kayak bikin konten-konten, ada podcast, ada ada reality show kayak gitu-gitu. Nah itu rencananya konten itu diisi sama 9 member Marathon. Tapi karena 5 yang lainnya sibuk, yang ngisi kok 4 orang ini lagi. Si Side Brothers ini lagi. Terus kita mikir, daripada kita ngisi terus di channel Arab, kita bikin sesuatu sendiri yuk gitu. Jadilah Side Brothers. Berarti nanti kalau Side Brother ini udah mulai live dan lain-lain, itu mirip kayak Marathon? Oh enggak. Beda? Beda. Konsepnya juga beda? Konsep Marathon itu kan endurance stream ya. Endurance stream dimana kita donate waktu nambah sampai jangka waktu yang tidak tertentu gitu kan. Kalau Side Brothers ini live-nya kita kayak kemarin contoh kita tiba-tiba live streaming mau ngapain nih, ngobrol terus kepikiran di live streaming idea gimana kalau kita ke Malaysia. Ya udah berangkat ke Malaysia besoknya. Jadi misalnya jam 9 malam live streaming terus tiba-tiba jam 4 pagi berangkat ke Malaysia. Hal-hal kayak gitu aja. Oke. Bukan endurance stream tapi lebih nge-konsep ya, ada konsepnya. Lebih ke nggak konsep. Kalau Side Brothers itu bener-bener raw sih, bener-bener kita live tapi kita nggak tahu kita mau ngomongin apa, kita nggak tahu mau apa yang akan terjadi besok. Semua sepakat yuk berangkat, udah gitu aja. Freestyle aja. Freestyle, lebih tepatnya freestyle. Oke. seru. Berempat guys ya, berempat. Orang-orang tolol aja kalau itu. Orang-orang tolol dan tidak terkenal itu. Tapi kan sekarang udah terkenal semua. Enggak ada. Kalau dibandingin sama Star Brother kita bukan siapa-siapa. Star Brothers itu Gary, siapa? Aloy, Brevi, Arab, Ibot, kita bukan siapa-siapa. Tapi bakal ada Marathon selanjutnya nih? No. Nggak ada? 100% nggak ada. Tapi kita goreng ada aja kali ya. Ada kalau misalnya followerku 10 juta lah. Follower mana nih? IG, TikTok, apa YouTube, apa Follower digabung? IG lah. Jadi ada nih? Jadi ada. Oh. Kita bikin hal yang mustahil lah. Tahu-tahu tercapai gimana Mas? Enggak mungkin ada. Karena kita sepakat berhenti di titik kemarin itu udah titik yang paling pas gitu loh. Oke. Karena kalau mau bikin season 4 mau apa lagi? Maksudnya mau segede apa lagi, kan semuanya eskalasi tuh, season 1, season 2, season 3 tuh eskalasi. Lebih gede, bintang tamunya lebih banyak, waktunya lebih banyak, produksinya lebih gede. Mau season 4 mau segede apa lagi? Udah kayaknya udah nggak mampu deh. Udah di titik itu deh yang paling pas gitu. Oke. Jadinya kemarin untung apa rugi Mas? Untung setauku di akhir-akhir banget after festival. Oh jadi setauku untung. ya, setauku. Keren juga ya. Jadi udah sampai titik puncaknya stop. Stop, udah gitu aja dah. Tapi kalau ada lagi ikut lagi dong. Kayaknya nggak ada yang mau deh. Nggak ada yang mau? Kalau misalnya ada lagi kayaknya nggak ada yang mau. Dan Kenapa? aku bisa memprediksi kalau misalnya ada lagi dan ada beberapa yang mau, pasti nggak bersembilan itu. Oh udah akan beda-beda nih. Udah pasti akan ada yang mending enggak deh. Karena itu tadi ngejual privasi habis gitu di depan kamera.
itu bukan hal yang 100% menyenangkan, ada stressfulnya juga, ada bebannya juga. Kita mau ngomong apa kan mikir ngomong gini aman nggak ya gitu. Itu lebih takut lagi tuh. Nah, kayaknya udah Kesalahan cukup ngomong. deh. Season 3 itu kayaknya udah cukup. Berarti secara mental kemarin tuh capek banget juga ya. Capek banget, ada di mana kita harus keluar ngerokok sendirian aja udah mikir hidup kok kayak gini ya. Ada kayak Oh, gitu. capek itu ya. Ada yang kayak gitu. Oke. Sempat pernah mau berhenti gak di tengah-tengah tuh? Aduh. Nah, alhamdulillah nggak ada sih. Yang mau berhenti nggak ada. Cuma nikmatin aja udah. Tapi menurut bro, apa sih ujian terbesar waktu lagi bareng-bareng terus live semua selama 100 hari? Ujian terbesar. Ujian terbesar. Kita pasti tidak akan bisa menghindari masalah. Oke. Gesekan maksudku. Gesekan di antara orang ini pasti nggak akan bisa dihindari. Ujian terbesarnya adalah gimana cara meredam gesekan itu supaya nggak terjadi, atau kalau sudah terjadi gimana caranya itu kelar di depan kamera. Jangan sampai marahnya depan kamera terus kelarnya di belakang kamera, orang nggak tahu apa-apa nih, jadinya awkward juga gitu. Oh jadi ada selek-selek di Ada selek-seleknya ada. Sama siapa biasanya paling selek? Sama Arab. Oh oke. Biasanya aku sama Oke. Arab. Akhirnya nyelesainnya di situ juga. Depan kamera juga gitu. Gara-gara apa sih biasanya? POV sih, soal sudut pandang yang Oke. berbeda aja ya. Bagiku oke, bagi dia nggak oke, atau kebalikannya, bagi dia oke, bagiku nggak oke. Cuma masalah sudut pandang, masalah obrolan, tata bahasa kayak gitu-gitu. Tapi kan kalau dilihat Mas paling dewasa juga kan di situ. Enggak Kalau lah. kata orang-orang. Enggak lah. Enggak juga ya. Yang dewasa itu Brevi tuh dewasa. Arab sometimes sih, Arab tuh sometimes dewasa, sometimes kebanyakan anak kecil dia. Terus Gary juga dewasa. Jot semuanya dewasa kok menurutku, udah pemikirannya udah matang semua menurutku. Udah bisa lah ngerem mana yang harus diomongin, mana yang enggak. Heeh. Semuanya dewasa, bersembilannya. Sekarang ini kan banyak yang habis nonton semua pengen jadi streamer. Aku lihat nih di TikTok, di YouTube, di IG. Saran dari Mas apa sih buat mereka yang mau jadi streamer ini? Itu tadi sih, balik lagi, jangan dilihat enaknya doang. Iya. Yang mereka lihat kan pasti antara duit atau popularitasnya kan. Pasti mereka ngerasanya wah enak nih, cuma nongkrong di sofa doang bisa dapat duit, bisa gaining popularity segede itu. Mereka nggak lihat prosesnya di belakangnya. Kayak setiap orang di 9 orang member Marathon itu punya journey karirnya masing-masing. Kayak aku di YouTube 12 tahun, Brevi sama Aloy di DJ bertahun-tahun, berpuluh tahun. Arab pun seperti itu, Jot pun, semuanya punya journey-nya masing-masing yang gak simple atau gak mudah sampai di titik itu gitu loh. Jadi nggak ujuk-ujuk nemu orang di jalan, ayo live. Gak kayak gitu, pasti akan beda karena kita semua punya pengalaman dulu di belakang, dan kebetulan digabungin atau dikumpulin sama Arab, dan itu bisa jadi sesuatu yang enak untuk ditampilin. Nggak ujuk-ujuk aku pengangguran nih, aku live streaming biar kayak Marathon. Ya agak susah kalau yang dilihat seperti itunya doang. Harus berpikir juga di depan kamera mau ngapain, apa yang bisa disampaikan ke penonton nih, pesan apa nih yang bisa disampaikan, entah itu by jokes atau by obrolan daging kayak gini, apapun itulah. Tapi menurut Mas apa sih poin yang paling bikin orang itu selalu pengen nonton Marathon? Apa poinnya? Wow, udah di titik gak bisa ketebak. Jadi kalau di season 2 kita itu udah bisa nebaknya Marathon itu jadi white noise aja. Jadi kalau misalnya orang lagi kerja, yang penting nyetel Marathon sama kayak BGM aja udah. Di season 2, di season 3 kita udah bubble-nya pecah banget karena yang nonton dari ibu-ibu, anak muda, pekerja, anak kecil juga nonton. Bubble-nya udah pecah banget. Kita nggak tahu kenapa orang nonton Marathon udah nggak bisa ketebak. Kemarin sempat ketemu sama ibu-ibu lah, ngobrol sama ibu-ibu. Pertanyaanku, kenapa nonton Marathon? Jawabannya, ngerasa ditemenin aja sambil nyetrika, nyambil cuci baju, sambil Iya, iya. masak, kayak gitu-gitu. Kayak radio ya jadinya ya. Kayak radio, padahal ya mereka sebelumnya nggak kenal kita siapa, dan mungkin obrolannya tidak relate dengan kehidupan ibu-ibu ini, tapi mereka merasa ditemenin aja gitu. Itu yang nggak dapet aku. Jadi kalau season 3 ini nggak ketebak, Unpredictable lah ya. unpredictable. Unsurnya apa nggak tahu. Mas TP kan berarti selama jadi content creator udah nyobain banyak konten. Udah 12 tahun juga. Mas punya financial advice gak sih? Apalagi Mas ini kan punya anak, punya istri. Nggak ada. Gak ada financial advice. Prioritasku selama istriku minta, aku harus bisa menuin. Udah itu aja. Keren.
Laki banget tuh. Udah sesimpel itu, misalnya ya buat besok misalnya nih anakku yang kecil mau buat masuk sekolah berapa, ya udah aku harus nyari uang segitu, udah gitu aja. Nggak terlalu mikir, masih belum karena masih belum ada di titik aku bisa nabung, aku bisa invest, masih belum pernah ada di titik itu. Oke. Jadi seadanya aja. Istriku minta kasih, terus minta kasih, udah. Nah, di mana sih Mas ngerasa jadi konten kreator itu? Ini titik terendah gue dan ini titik terberhasilnya gue. Mungkin bisa dibilang di hari yang sama. Di hari yang sama, titik terendah dan titik tersukses. Oke. Di 27 Januari tahun 2025. 2025 Bun ya? 27 Januari 2025. Itu titik dimana itu ulang tahunku. Dan aku tanpa memberitahukan ke siapa-siapa kalau aku akan berhenti untuk menjadi konten kreator, berhenti untuk menjadi streamer. 2005. 2025. 2025. Nah, waktu itu aku ngerasa, oh udahlah ini udah cukup. Karena aku ngerasa aman kalau uang buat bulan depan itu ada. Tapi di titik itu aku berbulan-bulan udah, buat bulan ini aja aku masih belum aman gitu. Buat aku sebagai kepala keluarga masih belum aman. Terus aku mikir kayaknya udah deh, konten-kontenan ini kayaknya udah deh, idealis ini aku nyoba bisnis aja. Aku mau jual kameraku, mau jual PC-ku, mau jual apa. Dan di hari itu aku mau 24 jam streaming terakhir. Last 24 hours. Tapi aku nggak bilang ke orang-orang, kayak cuma ya udah aku 24 jam streaming, nanti di ending dari 24 jam itu aku bilang aku pamit, terima kasih, udah gitu aja. Rencananya seperti itu. Tapi di 24 jam streaming itu baru mulai jadi aku live sambil bikin thumbnailnya. Bikin thumbnail live streaming. Jadi aku tunjukin semua prosesnya lah. Baru bikin thumbnail itu, Arab datang pada saat maraton. Arab nonton, Arab ngedonate terus ngajak aku ke maraton. Di titik itu. Di hari yang sama juga. Wah, tiba-tiba ada semangat baru gitu ya. Iya, kesempatan yang gila lah menurutku. Langsung aku ambil, langsung berangkat maraton. Ya sampai sekarang. Gitu. Jadi Mas ini sekarang on dalam manajemennya gitu. No. Maraton itu lebih ke program aja. Oh, jadi bukan manajemen, bukan. apa gitu. Bukan. Berarti kalau bisa dibilang sekarang itu after marathon mereka nih sekarang udah berkarir masing-masing lah. Yes, betul. Tapi kalau Arab ingin ngebuat suatu program lagi bareng bersembilan as a triple A, ya kita pasti akan ngumpul. Kecuali maraton ya. Kalau maraton nggak dulu deh. Tapi kalau misalnya Selain mau maraton ngapain, deh gitu ya. Kayak gitu. Oke. Tapi kalau di sana itu Mas, kan Mas 9 orang. Itu tuh kayak donate gitu-gitu tuh bagi rata berarti ya? Enggak. Endorse apa? Ada manajemennya yang agak ribet kalau dijelaskan ya, tapi bagi rata itu kan bukan adil itu kan bukan berarti sama rata ya. Bukan sama rata, bukan sama rasa juga. Iya, jadi ada hitung-hitungannya, Porsinya ada masing-masing. porsinya masing-masing yang aku nggak tahu gimana cara ngitungnya. Ya udah mereka aja gitu. Baik ya Mas. Kenapa baik? Baik. Kan ada juga orang ribet Mas. Nanti kalau dia udah naik ribet. Ada yang sekarang kayak Mas TP. Kalau khusus maraton ini kita ngomong khusus maraton karena tujuan awalnya itu bukan karena uang, bukan karena apa sih tujuannya, kayak yuk kita nongkrong bareng, kita have fun bareng, lebih ke sana aja sih. Jadi ngelakuinnya juga happy. Ngelakuinnya juga happy. Jadi bukan money oriented, balik bukan lagi ke money situ. oriented. Walaupun Iya. ada sih titik di mana kayak duitku habis nih gimana, ada kayak gitu. Oh, ada juga lagi live tuh. Lagi live marathon season 2 ada. Duit habis tiba-tiba. Ya kan karena kita nggak tahu nih dapatnya duit dari mana nih. Awal-awal masih cuma karena diajak aja, ada kayak gitu. Tapi sekarang endorsean udah banyak dong. Alhamdulillah ada. Endorsean, Alhamdulillah. undangan-undangan. Hidup bisa dibilang hidup sekarang. Ide. Kayak dulu mikir bulan ini nggak bisa, mikir bulan depan nggak bisa, sekarang kayaknya sampai setahun ke depan aman deh. Alhamdulillah. Jadi kalau kreator-kreator baru di luar sana yang 1 tahun udah nyerah, ini beliau 12 tahun ya guys ya. Wah. 12 tahun until now no give up bro. No give up bro. Ya. Hampir menyerah. Hampir menyerah. Bener-bener hampir menyerah. Di titik itu titik berhasilnya juga. Wow. Tadi itu. Hampir menyerah ya Hampir guys menyerah. ya.
Intinya tuh don't give up bisa jadiin sampai hari ini ya. Iya. Nah, oke, kita masuk ke rapid fire question. Hmm. Lebih milih konten kreator atau musisi? Musisi. Musisi. Tapi kan yang menghidupi sampai hari ini nih Sebenarnya konten kreator. konten kreator itu adalah pelarian dari musisi yang gagal. Oke. Kalau musisi aku sebagai drummer itu kan nggak bisa sendirian. Bener. Kalau aku vokalis masih bisa sendirian dan aku perjuangkan terus. Tapi karena waktu itu sebagai musisi aku ya bisa dibilang gagal, ya aku harus berlari ke konten kreator yang aku bisa sendirian. Kalau konten kreator kan mau take sendirian, ngedit sendirian, upload sendirian masih bisa. Tapi kalau suruh milih musisi sama konten kreator ya musisi. Berarti passionnya di musik. Pusingnya musik. Oke. Streaming atau vlogging? Streaming. Streaming. Vlogging kadang bingung mau ngapain. Aku bukan banyak yang suka, banyak yang request, terus pernah bikin, terus banyak yang pingin lagi gitu. Tapi bingung mau ngomong apa depan kamera gitu. Kalau kayak Bang Atta kan masih pede banget, halo juga sih. gitu-gitu kan. Dan dengan bandananya itu kan masih kemana-mana masih pede. Aku nggak bisa sepede itu kalau di depan orang banyak ngevlogging gitu. Beda kalau streaming aku nggak perlu sesemangat itu, lebih ke halo guys, halo kayak gitu masih oke gitu. Ngecil aja gitu Ngecil ya. aja. Iya. Oke. Viewer banyak atau donasi besar? Viewer banyak atau donasi besar? Ini harus tahu dulu nih deh, di kondisi rekening yang seperti apa dulu. Kalau kondisi rekening lagi kosong ya donasi besar lah. Iya. Tapi kalau kondisi rekening yang aman ya pinginnya viewer yang banyak. Iya. Karena kan viewer besar mestinya donasinya juga besar ya. Belum tentu. Oh, belum tentu juga ya? Tentu. Iya. Oh, jadi bisa juga kadang-kadang viewernya kecil tapi donasi lebih besar. Betul, banyak yang gitu, banyak banget. Oke. Jadi nggak menentukan ya guys ya. Yang menentukan. Oke. Aloy atau Brevi? Aloy atau Brevi? Wah, dua bajingan lagi ya. Brevi. Kenapa? Brevi ini orang yang banyak, bisa dibilang banyak ngebantu karirku. Oh gitu mas. Gini, di season maraton itu kan amat sangat tidak terskrip ya. Jadi kita hari ini mau ngapain kita nggak tahu, hari ini mau diomongkan apa nggak tahu, mau membahas apa nggak tahu. Di season 2 itu banyak framing down ke aku. Jadi framing down kayak apa ya, ejekan-ejekan gitu. Oh ngejelekin gitu. Bukan ngejelekin, cuma ceng-cengan aja, Oh, ceng-cengan, tapi banyak orang yang nganggap itu serius. Oke. Jadi framing down. Di season 3 Brevi itu sering framing up, ngecengin tapi ngecengin pujian. Contoh kalau ngecengin yang framing down tuh gimana? Framing up tuh gimana? Contoh ngecengin yang framing down kayak si TP ini selalu kelihatan males ya kalau depan kamera. Kayak gitu. Padahal lagi nyantai aja, TP itu dibilang males. Orang banyak yang percaya tuh. Jadi kelihatan jadinya males nih kayak gitu. Oke. Kalau yang framing up biasanya dari Brevi, lihat si TP main di ganteng loh, dia main di ganteng, sok-sokan ganteng dia. Oke. Akhirnya banyak yang ngerasa aku ganteng beneran kayak gitu. Oke. Banyak banget framing up-nya kayak sekarang banyak orang yang nyebut dirinya tuh TP acu. Oh iya. Itu gara-gara Brevi juga. Jadi framing up dari Brevi. Terus Brevi itu yang pertama kali nyaranin aku untuk manggung untuk ngedrum di Pesta Pora. Itu Brevi. Jadi banyak lah aku dibantu sama Brevi. Jadi kalau Aloy berarti enggak? Aloy juga dibantu. Juga. Aloy awal aku bisa dinotis sama For Events karena aku diajak manggung sama Aloy. Aloy DJ kan, aku ngedrum, DJ sama drum gitu. Habis gitu salah satu lagunya itu lagunya For Events. Aku bikin konten akhirnya dinotis sama For Events. Oke. Selanjutnya Reza Arab atau Ferry Irwandi? Jauh banget perbedaannya. Iya ya. Ini Reza Arab atau Ferry Irwandi? maksudnya enggak, Ferry Irwandi emang sejarah temennya. Oh. Oke. Iya, temanku juga. Deket juga berarti? Dekat sama Ferry Irwandi. Ferry Irwandi lebih ke tukang parkir di mataku ya. Reza Arab sih. Masih Reza Arab. Ferry Irwandi banyak masalahnya, dia deket-deket sama dia masalah mulu. Kenapa? Masalah? Rese aja dia. Bukannya dia ini pinter.
Pinter cari masalah kalau sama aku. Rese aja dia, rese malas. Contoh resenya apa? Apa ya dia bisa dibilang ketua TPLFC sih. Dia selalu datang ke streamingku gitu, ya kayak TP sekarang udah sombong, nggak mau ini. Jadi orang gampang percaya. Ferry Irwandi ngomong TP sombong. Ya gitu-gitulah, rese orang nganggur aja tuh dia. Nganggur nyari masalah deh. Nah, kalau ditanya streamer ataupun konten kreator luar negeri yang paling pengen Mas ajak untuk berkolaborasi siapa? Streamer atau konten kreator luar negeri? Wah, jujur nggak kepikiran lagi aku. Jujur Nggak kepikiran. Nggak ada di otak. Jarang lihat ya. Jarang ngelihat, iya. Dan aku bahkan kepikiran mau bikin konten apapun nggak tahu gitu. Oke. Nggak kepikiran sama sekali. Udah pasti masalah terbesar di bahasa ya. TOEFL-ku kan bagus alias alias bayar dulu ya. It's okay. Tapi saya juga TOEFL-nya parah juga. Iya, jadi kalau Tapi asal pede aja Mas sebenarnya. Kadang-kadang aku juga itu yang aku nggak punya. Kau sepede itu aku nggak itu loh. Oh, itu aku nggak punya. Mas nggak punya PD-nya ya? Nggak punya sepede. Tapi aku tuh kalau nggak ada kamera juga nggak pede. Begitu depan kamera langsung Tadi awalnya berusaha pede. Oh. Lama-lama jadi pede gara-gara depan kamera. Kalau kamera off introvert. Oke. Kalau kamera on pede. Oh. Coba kameranya off Mas. Aku langsung menyendiri cari pojokan. Oh, baru tahu deh aku fun fact ini nih. Fun fact-nya tuh aku kayak gitu. Makanya aku tuh jarang kelihatan lagi nongkrong. Nongkrong ataupun bergaul sama circle mana Mas pasti jarang lihat aku gaul-gaul. Iya, kayak kemarin waktu main bola aja nggak ada ngobrol sama kau, jadi kayak Iya ada kan? tembok gitu juga. Iya kerasa. Gimana ya? Aku tuh sama orang senang ngobrol tapi kayak nggak enakan. Paham. Jadi aku tuh bisa enakan tuh cuma kalau sama kamera. Oke, karena ada tujuan entertainment mungkin ya. Iya, sama ada tujuannya mungkin dulu karena aku harus udah jadi bagian dari hidup aku nih begini. Beginilah yang membuat aku jadi kayak gini misalnya gitu. Jadi aku ada seperti responsible dan tanggung jawab. Tapi kalau udah off game Switch ya langsung. lebih nyaman aku ngomongnya berdua kayak misalnya tadi sama Mas TP di dalam ruangan. Nah, aku nyaman ngomong begitu aja. Kalau lagi kita gaul bareng-bareng ada 20 orang. Terus nongkrong gitu. Mas pasti jarang lihat aku nongkrong. Iya, nggak pernah. Nggak pernah kan? Kelihatan. Jadi aku kalau ngobrol tuh sama orang dekat, teman dekat atau enggak 1 lawan 1 ngomongnya 1 lawan 2 ataupun sama adikku sendiri. Kan banyak tapi adik tuh. Iya lumayan. Iya. Tapi karena itu kan adik. Mas sama adik aja nggak bisa ngomong. Gue pikir kalau sama adik harus 1-1, 2-2 gitu. Tapi Bisa emang kan kalau ya? kebanyakan sama adik lagi rame-rame juga ngomong juga pusing Mas. Iya pusing. Agak kosat akunya lama-lama. Ini siapa sih yang ngomong nih? Dan aku tuh nggak deket sama semua adikku juga. Pilih doang. Yang paling deket sama siapa? Torik. Yang paling deket sama Torik. Dulu ya Torik doang. Oke. Selain itu tuh aku nggak terlalu deket. Jadi abang sama adik ya sayang. Tapi kalau deket aku kayak Mas harapin kayak adik kakak yang ngobrol tiap hari pelukan itu enggak Mas. Oh iya pasti enggak. Ini jadi pertanyaan besarku sih. Adikmu nih banyak, kau kakak tertua kan. Banyak. Dan secara nggak langsung kau jadi orang yang memegang tanggung jawab kalau Tanggung misalnya amit-amit orang tuamu nggak ada gitu kan. Iya. Jadi apa ya? Dengan adik sebanyak itu pernah kepikiran gak sih anjing adikku banyak banget aku tanggung jawabnya segede itu. Intinya aku seru punya adik banyak. Tapi ketika aku jadi orang tua, aku nggak bisa punya anak sebanyak itu. Karena aku udah ngerasain gimana hidup di anak banyak. Jadi kalau ditanya seru-seru Mas. Tapi kalau disuruh, ayo dong 11 juga. Gak bisa Mas. Susah. Gak bisa, susah. Apa karena aku nggak tahu pendidik cara adil dengan 11 orang ini gimana sih? Gak bisa. Adil tuh makanya tadi nggak harus sama rasa, nggak harus sama rata. Jadi aku aja sama adik-adikku ya, aku harus jadi figur yang bisa diandalkan. Yang pasti yang prinsip aku gitu. Dan aku harus jadi figur yang lebih dari mereka, agar mereka itu punya semangat terus untuk melebihi aku. Ada panutannya gitu maksudnya. Iya, karena mereka kan look up dong ke abangnya.
Kayak Torik kan selalu ngakuin, aku luka, walaupun aku ketemu dia berantemnya Barca Madrid, Ronaldo Messi, debat lah apa. Tapi kan kalau di belakang, di luar, aku tuh look up banget katanya sama abangku. Dan aku tuh ngerasa adik-adikku tuh look up sama aku. Jadi aku harus punya responsibility Untuk itu. lebih, itu caramu adalah ada tanggungan itu. Ada tanggungan. Supaya menjadi panutan buat adik-adikmu. Buat adik-adikku. Jadi kayak misalnya dulu aku ngonten, ya aku adik-adikku semua harus bisa ngonten juga. Even bidangmu ada yang suka menjahit, ada yang suka misalnya menggambar, ada yang Basicnya suka harus nyanyi. konten. Harus juga, ya kamu semua harus sambil ngonten, harus bisa. Sorry, aku mau nanya, pernah nggak jadi anak tiri? Maksudnya merasa jadi anak tiri? Dengan sebanyak itu kan biasanya kalau ini anak lahir POV, gitu. POV. Anak lahir biasanya kan lebih sayang sama adiknya. Oke. Lebih sayang sama adiknya. Ini kan dari anak tertua lebih sampai 11 kan. Biasanya anak yang pertama ngerasa jadi anak tiri nggak kayak selalu salah, selalu Oke. fokusnya sama orang tua sama adik gitu. Kalau sebagai anak POV, POV anak. POV anak. Mungkin di umur-umurku misalnya dari umur 2 sampai 5 ada perasaan sendiri. Kayak iya nih adik baru nih pasti kan orang tua sama adik yang baru. Ya itu tuh. Tapi kan mungkin kalau orang lain, oh nanti kalau adiknya udah gede, paling orang tua jadinya adil dong semuanya. Sama-sama deket. Ternyata kan nggak Ada lagi. ada lagi ya terus itu, bro, ya itu. sampai belasan tahun. Di situ aku sudah berpikir lama-lama jadinya aku tuh nggak harus kayak orang tuaku ngelakuin adikku misalnya kayak gitu, aku juga harus begitu. Harus sama dapat perhatian yang sama Iya, gitu. jadi aku tuh udah nggak ada perasaan itu sama sekali. Pokoknya aku sebagai anak berbakti harus sayang sama orang tua, berbakti sama orang tua. Tapi aku nggak pernah taker kasih sayangnya orang tua sama aku sama anak yang lain tuh harus sama, nggak harus. Dan di situ menurutku itu bagian dari kedewasaanku juga kata. Oke. Kalau di bawah hati kecil kamu ngerasa nggak ngerasa? Ya pasti namanya manusia ke orang Ada. tua pasti ada ngerasanya lah kayak iya sih. Tapi aku ngerasa aku ini anak pertama, aku nggak harus ada jiwa manja cengeng sama sekali. Aku nikah aja sendiri bro, nggak ada orang tua aku. Aku pertama kali tinggal di luar selain di rumahku, aku tuh kabur dari rumah. Serius. Karena kan dulu kita akhirnya karena mau ngonten semua kita ngontrak rumah gede lah. Biar ya kayak maraton lah. Oke. Mungkin kalau zaman sekarang maraton sewa rumah gede biar bisa live Live streaming streaming bareng. bareng. Kalau itu konten bareng. Kalau kita dulu nyewa rumah gede buat ngonten bareng. Ada kolam renang, ada segala macam. Jadi kontennya banyak lah. Jadi kita nggak usah sewa studio lagi dong. Oke, masuk akal. Dan orang lihatnya wah Gen Halilintar nih, Yeah. rumahnya besar. Sebenarnya itu kan properti syuting kita. Dan jadi nilai tambah supaya orang tertarik untuk nonton kan? Nilai tambah tertarik untuk nonton dengan Sai dengan gayanya, gua ini anak-adik semua. Ya tapi akhirnya kan kalau kita di dalam mungkin tadinya sama kayak bro lah. Kita tadinya semua pikirnya semua fun. Tapi ketika dalam hati habis ini aku harus nikah. Ada kepentingan sendiri-sendiri. Ada kepentingan sendiri dong. Banyak tabungan gue kurang dah. Karena aku bekerja ini untuk keluarga, bukan untuk diri sendiri. Dan aku Ada pembagian ke keluarga juga, bukan harus satu-satu. keluarga malah. Lah, karena memang kita hidup bekerja untuk keluarga kita. Dari kecil aku jadi bagian dari tulang punggung keluarga untuk adik-adikku sama bapak ibuku juga. Oh, udah terbiasa seperti itu. Udah terbiasa. Kupikir masing-masing gitu enggak. Semua kita bekerja Jadi untuk satu pos gitu. kebersamaan. Dan nggak pernah kita minta, tapi dalam suatu hari kayaknya nggak mungkin deh nanti aku suatu hari punya bini Yang mau mengadaptasi hal itu kan. susah. Jadi aku kabur dari rumah. Oh, aku baru tahu ini. Nanti di clipping orang nih. Habis ini gue kayaknya Mas TP cocok nih jadi podcaster. Jadi gue yang ditanya nih jadi gue jadi kebongkar-bongkar. banyak statement baru nih. Tapi emang iya aku kabur. Karena aku ngerasa gini, one day orang tuaku akan bangga dan apapun yang aku hasilkan aku juga insya Allah nggak lupa kok sama orang tuaku gitu. Dia sebelum menikah. Sebelum nikah. Gila. Jadi sendiri akhirnya aku Berarti berdamainya gimana? Berdamai sama orang tua dengan sistem yang baru. menurutku untuk berdamai di hari itu nggak bisa. Jadi harus seiring berjalannya waktu. Kayak lost contact dulu dikit. Habis itu seiring berjalan waktu lihat progresku di luar segala macam. Terus aku kan nggak terlalu yang macam-macam banget gitu loh mas. Bukan yang Paham. mabok apa habis itu gue narkoba apa. Lempeng-lempeng aja hidup ya. Lempeng-lempeng aja maksudnya seburuk-buruknya ya dulu mungkin ya kalau nge-DJ jadi banyak berita-berita gosip gitu. Gitu-gitu lah paling kan. Oh, berarti sekarang kamu sendiri yang misah tapi adik-adikmu masih pakai sistem yang lama. Masih.
Paling yang misah kedua Torik. Tadi udah misah juga. Bisa. Kabur juga dia. Kaburnya ke rumahku. Dia kaburnya ke rumahku. Itu di sofa dia. Kabur juga kamu ya katanya. Iya bang, aku mau menikah katanya. Tapi mungkin sekarang kan sistem keluarganya mungkin makin lama udah agak berbeda kan, udah ada contohnya kayak abangnya bisa ada Tori. Tapi menurutku karena kita udah biasa berkelompok untuk memisahkan diri itu berat. Jadi dulu misalnya aku ada aset pribadiku, seadanya tabungan itu langsung dipakai buat sewa rumah, all in. Padahal masih ada gajian karyawan. Karyawanku baru 1 atau 2 lah, editor sama kameramen gitu lah. Tapi itu yang harus dilakukan. Harus belajarnya banyak banget berarti kan. Belajar banyak. Cuman aku tuh tipikalnya bro, kalau bro kan tadi berpikir panjang, aku juga berpikir panjang banget. Cuman aku tuh risk-takernya parah. Risk-taker, oke. Risk-takernya parah. Jadi kalau misalnya aku jadi bro nih, bisa punya anak, punya bini, aku langsung tarik semua di Jakarta, ayo kita bikin sesuatu di sini gitu. Aku sangat risk-taker. Iya. Tapi itu nggak baik buat ditiru semua orang juga. Aku selalu bilang, bukan berarti, bang gue juga mau risk-taker kayak lu, dan aku nggak nyari itu. Setiap orang beda-beda. Setiap orang tuh ada jalannya, setiap orang ada Kapasitasnya lah menurutku. Dan aku mengerti yang bro lakuin. Mungkin dulu aku ketika ngenarik risk taker itu sebelum punya keluarga kan. Bro kan punya keluarga. Iya. Sebenarnya balik lagi. So it's different. Karena kalau risknya itu di aku sendiri nggak masalah, tapi risknya di mereka gitu loh. Itu yang aku nggak sanggup. Iya. Aku juga kalau misalnya aku lagi di titik Mas TP, aku kan mikirnya sangat panjang karena aku risk takernya tuh sekarang udah punya tanggungan nih. Itu beratnya di situ sih. Seru banget nih guys ngobrol-ngobrol sama Mas TP. Thank you loh Mas udah main. Terima kasih banyak banget. Thank you. Mungkin terakhir biasanya aku tuh ada closing statement buat teman-teman yang suka nonton Mas TP. Terus mereka ngerasa terinspirasi, diisi waktunya tiap hari dengan quote-quote Mas TP selama di sana. Ada nggak sih quote favorit atau kata-kata favorit yang sampai hari ini Mas TP pegang untuk jadi Mas yang hari ini? Gitu. Usahakan doamu, doakan usahamu. Wah keren. Usahakan doamu, doakan usahamu. Doakan usahamu. Oke. Biasanya Mas kalau lagi beribadah, doa apa yang Mas selalu panjatkan? Ada 3. Oke. Kecuali aku mendoakan yang orang tuaku sama mertuaku udah meninggal. Yang pertama, ampuni dosa. Yang kedua, ampuni dosa keluargaku, anak istriku, sama semoga ini agak aku selalu nyebut nominalnya. Semoga aku bisa mendapatkan uang 200 miliar. Wow. Kayak gitu sih. Itu doa tiga ini. Jadi ampuni dosaku, ampuni dosa keluarga sama istriku, sama semoga aku bisa mendapatkan uang 200 miliar itu. Amin. Kita aminin bareng-bareng. Tapi Mas, fun fact-nya, aku pernah doa dengan nominal juga. Oke. Di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Di malam ganjil, aku doa nominal Mas. Berapa nominalnya? Tapi tercapai Mas. Dan aku mintanya nominal per bulan lagi. Oke. Iya. Harus Aku gitu. minta nominal sekian ya Allah per bulan. Di Dapet. bulan Ramadan dan dapat Mas. Sampai Pada sekarang? saat itu, aku untuk ke angka itu kayaknya 100 kali lipat gitu. Di saat aku doa itu. Jadi kayak mustahil gitu. Iya kayak mustahil angkanya. Aku pernah minta, Tuhan aku pengen punya duit sekian. Bisa gak ya per bulan? Tapi percaya atau enggak, angka nominal itu gak apa-apa. Gak apa-apa Mas. Aku pernah menanyakan hal ini ke bahasanya Ustadz atau Kiai ya. Iya. Apakah kita sebagai pendosa ini boleh untuk meminta banyak hal ke Yang Maha Kuasa atau Allah gitu? Malah itu yang disukain Allah, jawabannya kayak gitu. Masya Allah. Malah itu yang disukain sama Allah. Allah itu menginginkan kita terus berdoa dan cuma ke Allah tempat kita meminta. Selalu itu. Di site Mas TP yang ini aku belum pernah denger nih. Ada site religiusnya juga. Ya memang itu ya. Tapi Mas pernah nggak percaya sama Tuhan nggak? Oh enggak. Semua basicku, kalau even aku ada masalah sama Greta apapun itu selalu aku balikin ke Al-Qur'an, udah selalu gitu aja udah. Oke. Tapi pernah ada keraguan karena kok aku begini hidupnya segala macam. Enggak. Aku selalu berpikir kalau misalnya aku di titik terendah, ini cara Tuhan untuk membuat aku menjadi lebih dewasa, cara Tuhan untuk membuat aku lebih baik lagi. Mungkin ada hal-hal yang aku masih belum siap. Let's say kalau di saat itu aku menerima popularitas, menerima uang sebanyak itu, mungkin aku akan
star syndrome, mungkin aku akan main cewek atau apapun itu nggak tahu ya. Jadi menurutku aku mendapatkan sesuatu di saat aku siap, itu aja. Masya Allah. Itu dalam ya. Ini clipper bisa banyak nih hari ini ya. Ini benar-benar daging dia. Ternyata kepercayaan itu guys yang membawa sampai hari ini dan gak pernah kecewa dan it is what it is guys ya. Here we go ya. Tawakal. Tawakal. Tawakal Mas. Itu masalah tawakal. Ini sorry aku agak. Jadi aku selalu dibilangin sama papaku 3 hal. Oke. Ikhtiar, doa sama tawakal. Ikhtiar sama doa itu kebanyakan orang sudah melakukan. Ikhtiar tuh istilah berusaha. Usaha. Doa itu Doa tuh meminta. meminta, Orang udah banyak melakukan. Tapi yang jarang orang lakukan adalah tawakal. Tawakal. Percaya dengan apa yang kau usahakan, dengan apa yang kau minta, itu suatu saat akan terjadi. Itu yang susah. Dalam Gitu. bos. Jadi Berarti tawakal tuh seperti ikhlas ya. seperti ikhlas dan percaya. Percaya kalau apa yang kau usahakan sekarang, apa yang kau doakan itu pasti akan terkabul. Percaya. Apa doa Mas di masa lalu yang hari ini terkabul? Contoh bisa bertemu dengan Bang Atta. ini let's say gini. Aku Amin. orang Jember. Oke. Aku orang Jember yang jauh banget dari hingar-bingar selebritis lah. Aku cuma dulu kalau Bang Atta ingat, aku dulu pernah minta ucapan ulang tahun ke Bang Atta. Iya. Buat Yes. ponakanku ulang tahun. Betul. Kayak itu pun aku ngerasa itu jauh banget jarak di antara kita, sampai ponakanku ngefans sama Bang Atta dan aku bisa ketemu, mungkin itu sebuah hal yang aneh gitu. Aku bisa ketemu dengan banyak orang, itu sesuatu hal yang aku doakan dan tidak aku sangka-sangka sampai sekarang. Wah, keren. Jadi doa itu terkabul. Doa itu terkabul. Aku bisa di titik ini itu salah satu dari doa. Itu ajaran dari papa. Ajaran dari papa. Ajaran dari papa. Selalu itu. Udah percaya. Tawakal itu memang paling susah. Tapi percaya suatu saat bisa. Dan memaknai semua masalah dalam hidup juga sih. Kalau ada masalah, pasti ada maknanya buat kehidupanmu. Itu dia Mas TP. Thank you so much. Terima kasih banyak. Seru banget ngobrol-ngobrolnya. Semoga nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, silakan komen aja di bawah guys. Nanti kita undang lagi Mas TP-nya. Siap. Pantas aja orang seneng nongkrong sama Mas TP. Ternyata omongannya tuh bisa masuk ke gaul, bisa masuk ke isi hati juga. Liga subuh kalau anak Liga maraton subuh nyebutnya. ya. Oh jadi ada segmennya Ada sendiri segmen ya? Liga Subuh, ngobrol serius deep talk kayak gini, ngobrol daging kayak gini itu setiap subuh. Oh ada. Jadi kalau di maraton aku sambil nunggu subuh, kalau misalnya aku tidur jam 3 nanggung, subuh pasti hilang tuh. Keren. Jadi sambil nunggu waktu subuh, aku ngobrol tuh sampai Jadi jam Mas 5. tuh subuh jaga subuh terus? Ya harus. Alhamdulillah. 5 waktu? 5 waktu insya Allah. Alhamdulillah. Tapi gimana caranya Mas? Circle-nya kemarin emang semuanya diajak sholat bareng jemaah gitu. Iya gampangannya. Kadang orang berpikir hebatnya TP nggak terpengaruh sama circle-nya. Kebalik pemikirannya, kenapa nggak aku yang memberikan pengaruh ke mereka? Kenapa aku harus terpengaruh? Gitu aja sih ya. Aku punya prinsip agama salah satunya, udah gitu aja. Agama yang menjaga ya. Agama yang menjaga. menuntun. Iya, kalau pergaulan mah kita juga pasti, aku juga sama berusaha kemana-mana ya. Iya. Tapi kalau agamanya dijaga, insya Allah kalau ada yang buruk-buruk masih ada yang jagain lah ya. Iya, pasti. Itu dia. Terima kasih. Ini terima kasih udah 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you.